Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengangguran, apa kabar? Sehat selalu ya. Kali ini kita berada di rooftop pengangguran Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini kondisi rooftop kami di lantai 3. Ini kami juga ready pembibitan anggur ya, dengan berbagai macam jenis varian. Dari Taldun, ada Natali, ada Gosvi, ada Ninel, ada Jupiter, ada Laura, ada Victor. Banyak deh pokoknya, disebutin satu-satu. Pokoknya kita ada ready ya untuk pembibitan anggur impor di rooftop pengangguran Balikpapan Timur. Bagi yang berminat, boleh pesan-pesan nih, warga Balikpapan ataupun penggemar anggur di seluruh Indonesia. Kita juga punya Shopee dan Tokopedia ya. Untuk mengetahui bisa dilihat di deskripsi kita di bawah ini. Baik, kali ini kita akan membuat tutorial pruning pembuahan anggur transfigurasi kita. Ini itu kita lihat dulu HST penanaman ya. Di situ tertera di pot tanggal 5 Mei tahun 2021. Sekarang baru bulan Agustus 2021. Jadi usia tabulan pot anggur transfigurasi kita ini baru 3 bulan up, belum sampai 4 bulan ya. Bisa kita perhatikan itu batangnya besar ya. Nah tuh batang tersiernya sudah besar ya, di atas ukuran pensil. Ada juga yang paling kecil seukuran pensil, tapi kebanyakan sudah sebesar melebihi pensil. Dan untuk anggur transfigurasi ini tabulan pot kita menggunakan sistem teralis melingkar ya, teralis melingkar. Nah itu. Dan transfigurasi itu termasuk varian kategori medium atau long spur ya, tapi juga tidak long juga tidak short ya. Dia medium antara 78 sampai 12. Nah, yang kita tutorialkan di sini, kita mencari posisi mata bat yang paling dominan untuk mengeluarkan bunga. Kita hitung dari mata bat yang paling bawah ke atas. Kita hitung dari 1 sampai 8. Kalau mata bat yang paling bagus di ruas ke-8, kita pangkas di atasnya mata bat yang ke-8 ya, dihitung. Tapi kalau misalkan kebetulan mata bat di ruas ke-8 kecil atau gepeng, itu kan tidak dominan untuk mengeluarkan bunga ya. Kita bisa ambil di atasnya mata bat yang ke-9. Dan kebetulan ini tabulan pot transfigurasi kita ini di mata bat yang ke-8 tuh bagus-bagus semua, gendut-gendut semua ya. Jadi merah, merona, gemuk, merah, dan segar. Itu kemungkinan besarnya begitu seprut langsung bawa bonus bunga brokoli. Kita buang dulu semua tunas air yang ada di batang tersier, kita buangin semua tunas air. Oh ya, saya tambahin nih
sahabat pengangguran, tabulan kita transfigurasi ini kita masih menggunakan tunas air ya. Nah, untuk batang tersiernya ini kita masih menggunakan tunas air semua. Tapi pada saat pruning pembuahan yang kita tumbuhkan tunas batnya di batang tersiernya itu, kita perhatikan tunas batnya gede banget kan. Ini salah satu hasil ya, hasil dari perawatan dan pemupukan pohon anggur yang baik, bisa dikatakan sempurna. Karena dalam usia 3 bulan up, di bawah 4 bulan, pohon sudah sebesar itu. Ini tabulan pot ya, bukan grounding, ini tabulan pot. Batang tersiernya juga besar-besar, ada yang sampai telunjuk jari ya. Yang paling kecil itu ada nanti satu sepensil. Jadi sangat bisa diharapkan untuk mengeluarkan bunga serentak ya. Ya, kita hitung lagi itu. Jadi semua. Nah, itu lihat mata batnya yang ke-8 bagus. Kita potong di atas mata bat ya, sekitar berapa senti di atas, jangan terlalu mepet mata tunas untuk menghindari adanya pembusukan atau pengeringan batang ya. Kalau terlalu dekat dengan mata tunas bat, nanti pas pada saat proses pengeringan kan biasanya turun tuh semua pohon dengan begitu, bisa mengenai mata bat dan akhirnya nanti busuk. Makanya kita guntingnya di atasnya mata bat beberapa senti ya. Setiap batang tersier kita buang semua tunas air, kita buang bersihkan. Kita hitung semuanya, kita hitung ya. Dan mungkin bagi sahabat pengangguran yang pemula ya, saya bicara untuk yang pemula, kesalahan pada saat pruning kenapa terjadi zong, anggur dipangkas tapi tidak membawa bonus bunga. Itu sebetulnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya yaitu nutrisi di media tanam. Ini sebelum kita pruning, transfigurasi kita tabulan pot ini, kita sudah treatment pemupukan generatif ya, maksimal 1 bulan. Kalau memang tidak bisa ya 2 minggu atau 3 minggu sudah cukup. Tapi kita tetap aplikasi pupuk generatif dulu supaya nutrisi-nutrisi yang tersimpan di batang-batang tersier ini begitu kita pangkas dia langsung membombardir gitu ya, dengan mengeluarkan bunga-bunga di semua mata batnya. Apa anggur itu susah kalau tidak dipupuk generatif? Tentu bisa, cuman kan hasilnya tidak maksimal. Kita mengharapkan apa yang kita rawat sekian lama itu kita bisa menghasilkan buah yang maksimal juga gitu. Ya, tetap kita pakai prosedur hitung ya, jangan asal pangkas. Kemudian yang kedua tadi nutrisi media tanam. Kemudian kita perhatikan batang anggur kita, karena anggur itu sifatnya kan berbuahnya di batang tersier ya. Bahasa penganggurannya bahasa tersier namanya. Kita perhatikan bagaimana kondisinya, sudah layak belum dipangkas. Kemudian mata batnya bagaimana kondisinya.
Kalau masih gepeng-gepeng itu jangan dulu, karena nutrisi menunjukkan dia menandakan sebagai bukti bahwa dia nutrisi belum ngumpul di situ. Tapi kalau kita perhatikan mata batnya sudah bengkak-bengkak seperti punya kita ini, itu nutrisi sudah ngumpul di mata batnya. Nah itu ya, kita masih melakukan pangkas-pangkas. Ini sebelum kita pruning pemangkasan, beberapa hari yang lalu transfigurasi kita ini sudah keluar banyak bunga brokoli ya. Pada saat kita axle break untuk pertumbuhan tersiernya supaya pertumbuhan daun berhenti. Tapi di saat kita potes pucuk, dia sudah mengeluarkan bunga sendiri. Tapi masih kita buangin ya, karena kita mengharapkan buah itu muncul serentak dengan cara kita melakukan pruning pembuahan seperti ini. Nah ini kita masih melakukan pemangkasan ya. Jadi jangan di skip ya, bagi yang sama-sama ingin belajar supaya tidak terjadi kesalahan pada saat kita pruning anggur kita masing-masing. Kita pelajari juga karakter masing-masing anggur itu berbeda. Ya ada yang sama kalau satu gen. Kalau transfigurasi ini kalau nggak salah mungkin seanu dengan apa itu seperti Julian, transfigurasi dan Pisutelo Bianco tuh karakternya sama di medium spur ya. Jangan dipotong di shot 1-2 nanti, daripada zong kita cari posisi yang aman. Ambillah di medium 8 ke atas. Tapi kalau 8 mata batnya sudah bagus, ya sudah kita ambil rata di bat yang ke-8 semua. Ini masih mungkin nah itu semua tunas air dibuang. Kalau tunas air di batang sekunder yang tidak tumbuh tersier itu saya biarkan, tapi saya tahan di 2 daun. Supaya apa? Supaya mata bat yang di situ tidak tumbuh di sekunder yang ketinggalan tadi. Kenapa? Karena tujuan kita ini membuahkan, bukan pembentukan tajuk batang tersier lagi. Sudah proses membuahkan anggur. Jadi kita mata-mata bat yang tidak tumbuh tadi kita tahan aja, jangan dibuang. Tunas airnya jangan dipotes gundul ya, dibiarin 2 daun lah, supaya tidak seprut mata batnya. Ini semua tunas-tunas yang tumbuh di batang bawah itu sudah dibuang, nggak apa-apa. Nah, ini kita hitung anggur transfigurasi kita ini ada 8 batang tersier pembuahan ya. Ada 8 batang tersier pembuahan. Ini saya gunting, saya pangkas semua rata di mata bat yang ke-8 semua. Dan kebetulan memang di mata bat ke-8 bagus semua, seragam gitu. Jadi kita bikin sama ya di mata bat yang ke-8. Sekarang kita hitung tersier kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dapat 8 tersier pembuahan ya. Dan setelah itu kita pangkas daun mata bat yang ke-7 dan 8. Jadi mata bat yang ke-7 dan 8 aja yang kita pangkas daunnya ya. Tujuannya supaya mempercepat mata bat di ke-7 dan 8 seprut dan bawa bunga tentunya. Semua batang tersier kita pangkas daunnya di mata bat ke-7 dan 8. Yang lain tidak.
karena tabulan pot transfugasi kita ini treatmentnya menggunakan pupuk abimik ya, penyiraman kami setiap hari. Jadi sengaja pohon di usia muda tidak kami habisin daunnya supaya masih tetap bisa fotosintesis setiap hari, karena penyiraman kita metodenya setiap hari. Buangin semua, pastikan tunas air bersih, baik di tersier maupun di batang bawah ya, kadang masih tumbuh itu di batang bawah kita, batang lokal atau apa itu kita buang semua. Demikian tutorial dari kami, semoga menghasilkan buah yang seperti yang diharapkan. Sampai jumpa di video tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.